Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Mahasiswaku yang budiman, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Diplomasi. Perkenalkan, saya Nurul Aulia, SIPMA, selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Diplomasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dengan kode mata kuliah SPH 1203. Adapun bobot SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mengingat pandemi COVID-19 yang masih belum surut, maka aktivitas kelas pada semester kali ini masih akan berbentuk daring dengan memanfaatkan Google Meet dan e-learning dari Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, mahasiswaku yang budiman, jangan lupa untuk enroll pada mata kuliah Diplomasi di e-learning Universitas Sriwijaya. Jika Anda mengalami kendala untuk enroll pada mata kuliah tersebut, maka jangan sungkan untuk menghubungi saya demi proses belajar mengajar kita yang baik ke depannya. Sebelum saya masuk untuk pembahasan terkait rencana pembelajaran semester yang lebih rinci, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan yang Anda harus ikuti. Di antaranya adalah, dalam setiap kali pertemuan harap untuk hadir on time, oke? Jangan sampai kemudian Anda terlambat, karena batas toleransi keterlambatan pada mata kuliah ini adalah 15 menit. Di luar dari 15 menit, Anda masih boleh untuk menghadiri kelas ini, tapi Anda tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir. Peraturan yang kedua adalah harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi meskipun kita sedang melaksanakan kuliah secara daring. Peraturan yang berikutnya adalah jika Anda tidak memiliki kendala jaringan, maka Anda wajib untuk menghidupkan kamera saat sesi gunakan Google Meet berlangsung. Jadi jangan lupa untuk menghidupkan kamera Anda. Peraturan berikutnya adalah harap untuk menghidupkan mikrofon Anda jika telah dipersilahkan oleh dosen pengampu ataupun moderator diskusi kelas kita setiap minggunya. Peraturan berikutnya adalah harap untuk mengisi daftar hadir pada e-learning. Selain itu, toleransi ketidakhadiran pada kelas ini adalah 5 kali. Jika melebihi 5 kali, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Terdapat 6 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah Diplomasi ini. Yang pertama, menguasai aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keterkaitan antara aspek-aspek tersebut dalam konteks hubungan internasional. Kedua, menguasai dinamika kawasan dan globalisasi. Ketiga, menguasai isu-isu, aktor, dan proses dalam hubungan internasional. Keempat, mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Keenam, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan teknik negosiasi dan diplomasi. Dan yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi informasi dalam menganalisis isu-isu internasional. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. CPMK mata kuliah ini, yang pertama, mampu membandingkan pendekatan arus utama disiplin ilmu hubungan internasional terhadap studi diplomasi. Yang kedua, mampu menjelaskan kaitan antara diplomasi dengan politik luar negeri. Ketiga, mampu menganalisis isu-isu hubungan internasional kontemporer menggunakan teori dan konsep dalam studi hubungan internasional. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan strategi negosiasi dalam simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa secara lisan maupun tulisan.
Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat topik-topik pembahasan yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Pertama, kita akan membahas tentang diplomasi dalam studi ilmu hubungan internasional, di mana kita akan membedakan 3 perspektif arus utama HI dalam melihat diplomasi dan perang. Kemudian, dalam pertemuan kedua, kita akan membahas tentang definisi, sejarah, fungsi, dan tujuan diplomasi. Dalam pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang hubungan diplomatik. Pada pertemuan tersebut, kita akan mempelajari tentang tugas perwakilan diplomatik dan diplomat menurut Konvensi Wina 1961. Selain itu, kita juga akan melihat bentuk-bentuk diplomasi, yaitu diplomasi bilateral maupun diplomasi multilateral. Dan kita akan menganalisis kasus diplomasi bilateral antara Indonesia dengan salah satu negara di Asia Pasifik. Pada pertemuan keempat dan juga kelima, kita akan membahas tentang diplomasi publik dan juga diplomasi budaya. Pada pertemuan tersebut, kita akan melihat apa sih perbedaan antara diplomasi publik sebagai bentuk dari diplomasi modern dan diplomasi tradisional. Kita juga akan melihat aktor-aktor dalam diplomasi publik maupun diplomasi budaya. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat hubungan antara diplomasi publik dan juga diplomasi budaya. Serta kita juga akan melihat bagaimana konsep soft power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye memiliki kaitan dengan diplomasi publik. Kita juga akan mengevaluasi terkait dengan penerapan diplomasi budaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pada pertemuan ke-6 dan juga ke-7, kita akan membahas tentang konsep multi-track diplomacy atau diplomasi multijalur yang diperkenalkan oleh Louis Diamond dan John McDonnell. Kita tidak hanya akan melihat pada perbedaan-perbedaan jalur tersebut, namun juga kita akan menganalisis penerapan multi-track diplomasi dalam praktek diplomasi kontemporer. Setelah pembahasan tentang multi-track diplomasi, kita akan masuk pada ujian tengah semester yang berbentuk ujian tulisan. Di pertemuan ke-9 dan juga ke-10, kita akan mempelajari tentang teknik negosiasi dan juga tahapan-tahapan dalam negosiasi. Pada pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-15, kita akan melaksanakan praktikum simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Praktik simulasi sidang ini bertujuan untuk mengasah kemampuan Anda dalam public speaking, lobby, bernegosiasi, dan berpikir logis dalam merumuskan resolusi terhadap isu-isu internasional yang tengah menjadi pembahasan dalam forum multilateral saat ini. Dan pada pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Demikianlah video pembelajaran untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah diplomasi. Sampai jumpa dalam video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. You make me winner. You cut me loose and set me free.